Seorang mahasiswa berprestasi melarang ibunya yang seorang pemulung datang ke wisudanya. Tapi saat hari itu tiba, semua terkejut. Ibunya datang dengan cara yang tak pernah mereka duga, membuktikan bahwa kebanggaan sejati tidak bergantung pada status sosial. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah atap rumah reyot itu. Rumah berdinding triplek dengan lantai tanah itu sudah bertahun-tahun menjadi saksi bisu perjuangan seorang ibu bernama Siti dan anak semata wayangnya, Rina. Tak ada kemewahan, tak ada perabotan indah. Bahkan kasur pun hanya sebuah gulungan tipis yang setiap malam digelar di atas tikar plastik. Tapi di rumah itu ada cinta yang besar, cinta seorang ibu yang tak pernah mengenal kata lelah. Siti duduk bersila di depan seikat kardus bekas, menyortir satu persatu, sambil sesekali mengusap peluh yang menetes dari dahinya. Tangan kasarnya bergerak lincah, sudah terbiasa dengan pekerjaan itu selama lebih dari 20 tahun. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan saat Rina masih kecil, Siti harus menjadi satu-satunya penopang hidup. Tak ada pilihan selain menjadi pemulung, pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata, tapi baginya itulah jalan halal yang bisa ia tempuh untuk menyekolahkan anaknya. Rina, anak semata wayangnya, kini sudah berada di semester akhir. Ia adalah mahasiswi berprestasi, selalu berada di peringkat teratas, dan bahkan sering mewakili kampus dalam lomba debat tingkat nasional. Semua orang memujinya sebagai sosok yang cerdas dan inspiratif. Namun, ada satu hal yang Rina sembunyikan rapat-rapat dari dunia luar. Siapa ibunya dan dari mana ia berasal. Setiap kali teman-temannya bercerita tentang orang tua mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, pengusaha, atau pejabat, Rina hanya tersenyum dan mengalihkan topik. Ia takut jika semua orang tahu bahwa ibunya hanya seorang pemulung yang setiap hari mendorong gerobak di tengah terik matahari, mengumpulkan sampah demi sesuap nasi. Takut jika dunia kampus yang penuh dengan anak-anak dari kalangan berada akan menertawainya. Di kampus Rina tampil sempurna. Ia memakai sepatu bersih, tas rapi, dan berbicara dengan percaya diri. Tak ada yang menyangka bahwa sepatu itu dibeli dari hasil menjual botol plastik bekas. Bahwa uang untuk biaya kuliah itu berasal dari Siti yang harus bekerja hingga malam, menyusuri jalan demi jalan untuk mencari kardus dan kaleng bekas. Setiap kali Rina menerima penghargaan, ibunya hanya bisa melihat dari jauh. Pernah sekali, Siti datang ke kampus, ingin menyaksikan anaknya tampil sebagai juara debat. Tapi Rina, dengan wajah tegang dan suara gemetar, mengatakan, "Bu, jangan ikut ya. Ini acara formal. Ibu kan, pakaiannya." Kalimat itu seperti pisau, menusuk hati Siti dalam-dalam. Tapi ia hanya tersenyum. "Iya nak, ibu ngerti. Ibu doakan dari rumah aja, ya." Sejak saat itu, Siti tak pernah lagi mencoba mendatangi acara apapun. Ia hanya menunggu di rumah, di depan radio tuanya, mendengarkan berita kampus kalau nama anaknya disebut. Kadang ia menempelkan foto Rina yang ia potong dari buletin kampus, lalu menatapnya lama-lama dengan mata berkaca. Rina tahu apa yang ia lakukan salah, tapi ia merasa tidak punya pilihan. Ia ingin diterima, ingin sukses, dan ia takut kalau masa lalunya akan menjadi penghalang. 1 bulan lagi Rina akan diwisuda. Nama Rina akan dipanggil paling akhir sebagai lulusan terbaik. Ia akan naik ke atas panggung, menerima plakat emas dan beasiswa S2 di luar negeri. Semua orang tua akan hadir, mengenakan batik terbaik, duduk di deretan kursi tamu undangan yang mewah. Dan Rina, ia belum memberitahu ibunya tentang acara itu. Bukan karena lupa, tapi karena takut dan malu. Pagi itu, sambil sarapan dengan tempe goreng dan nasi sisa malam kemarin, Siti bertanya pelan, "Rina, wisudamu kapan, nak?" Rina terdiam. Sendoknya berhenti di udara. Ia tak sanggup menatap wajah ibunya. "Sebentar lagi, Bu," jawabnya akhirnya. "Tapi, nanti aja ya, Bu. Nggak usah datang. Soalnya, tempatnya jauh dan ramai." Siti menatap wajah anaknya lama. Tidak ada air mata, tidak ada protes, hanya senyum tipis yang penuh pengertian. "Iya, nak. Ibu ngerti. Yang penting kamu bahagia ya. Ibu doakan dari sini aja, seperti biasa." Rina kembali menunduk,
menyembunyikan rasa bersalah yang menumpuk di dadanya. Ia tak tahu bahwa di balik senyum itu ibunya menyimpan rencana. Rencana sederhana. Hadir di hari bahagia putrinya. Bukan untuk mengganggu, bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk menyaksikan sendiri hasil dari setiap tetes keringat yang ia perjuangkan bertahun-tahun. Hari-hari menjelang wisuda berjalan dengan cepat. Suasana kampus mulai dipenuhi baliho ucapan selamat, panggung besar tengah disiapkan di aula utama, dan para mahasiswa sibuk memesan toga, mencari salon terbaik, hingga mendesain undangan digital yang akan dibagikan ke keluarga dan teman-teman. Semua terlihat antusias menyambut momen bersejarah itu, termasuk Rina. Di hadapan teman-temannya, Rina terlihat gembira. Ia ikut tertawa saat mereka berbicara tentang hadiah dari orang tua, pesta, perayaan, bahkan rencana liburan setelah wisuda. Namun, saat malam tiba dan ia kembali ke kamar kosnya yang kecil, ia hanya bisa memandangi toga yang tergantung di sudut ruangan, dan hatinya terasa sesak. Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran kota, Siti tengah menyetrika baju polos berwarna krem yang sudah ia simpan bertahun-tahun. Baju itu ia terima dari ibu-ibu pengajian yang iba melihat penampilannya saat memulung. Meski ukurannya sedikit kebesaran, Siti menjahit ulang dengan benang seadanya, berusaha membuatnya tampak pas di badan. Ia juga menambal ujung lengan yang mulai robek dengan sulaman tangan. "Biar pantas kalau nanti ke kampus Rina," bisiknya sambil tersenyum. Tabungan kecil di bawah tumpukan baju lusuh mulai terisi. Receh demi receh ia kumpulkan dalam wadah bekas kaleng biskuit. Kadang ia menukar plastik dan kardus ke lapak besar yang mau membayar sedikit lebih tinggi. Ia juga sempat menolak ajakan tetangganya untuk mengobrol agar bisa menambah jam kerja. "Aku harus punya cukup ongkos buat ke sana. Dan kalau bisa, beli sedikit bunga buat Rina," gumamnya. Beberapa hari sebelum wisuda, Rina mendapat kabar bahwa ia akan menjadi perwakilan lulusan untuk memberi pidato. Ia menerima kabar itu dengan campur aduk. Di satu sisi, ia bangga, tapi di sisi lain, ia makin gelisah. Ia tahu, pada akhir pidato, biasanya mahasiswa menyebut dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua mereka. "Aku harus bilang siapa nanti?" batinnya. "Apa aku harus bohong? Atau cukup bilang, kedua orang tua saya saja tanpa nama?" Malam itu, Rina pulang ke rumah. Ia membawa undangan wisuda, tapi berniat menyimpannya saja, tidak untuk diberikan pada ibunya. Siti menyambut Rina dengan nasi hangat dan telur dadar yang dimasak dengan sisa minyak kemarin. Meski sederhana, wajah Siti terlihat berbinar. "Capek, Nak?" tanya Siti sambil menyendokkan nasi ke piring Rina. "Enggak, Bu. Biasa aja," jawab Rina singkat. Ada jeda hening. Siti memberanikan diri bertanya, "Ibu, boleh ikut nanti, Rina?" Rina menggigit bibirnya. Ia tidak menyangka ibunya akan menanyakannya secara langsung. Ia menunduk, menahan napas sejenak. "Bu, kayaknya enggak usah ya. Tempatnya ramai. Takut ibu capek. Lagian kan, enggak ada yang ibu kenal di sana." Siti menatap wajah putrinya dalam diam. Ada luka yang menganga dalam hatinya, tapi seperti biasa ia menutupinya dengan senyum. "Iya, Nak, ibu ngerti. Ibu doain dari rumah aja." Tapi dalam hatinya, Siti tahu, ia tak akan membiarkan hari itu berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Siti pergi lebih pagi dari biasanya. Ia mengayuh gerobaknya ke tempat yang lebih jauh, di pinggiran kota yang ramai. Di sana, ia tahu ada lebih banyak botol plastik dan kardus bekas. Ia bahkan sempat mengais tempat sampah restoran, tak peduli pandangan sinis dari orang-orang yang lalu lalang. Di salah satu tempat, ia menemukan dompet tua yang dibuang. Di dalamnya ada uang 50.000 dan sebuah foto keluarga yang sudah kusam. Siti mengembalikannya ke pemilik warung terdekat. "Ini, Pak. Saya nemu di dekat tong sampah warung Bapak." Pemilik warung itu terkejut. "Wah, Ibu jujur banget. Ini dompet saya. Saya kira hilang." Sebagai ucapan terima kasih, pria itu memberikan Siti uang 2 lembar 100 ribuan. "Nggak usah, Pak. Saya ikhlas kok."
Ambil aja Bu, buat ongkos. Ibu kerja. Anggap rezeki halal. Siti menerima dengan tangan bergetar. Terima kasih Pak. Ini berarti banget buat saya. Uang itu kemudian ia simpan rapi di saku dalam bajunya. Dalam pikirannya, itu cukup untuk naik bus ke kampus Rina, beli setangkai bunga plastik di pasar, dan bahkan mungkin sepotong kue untuk diberikan pada anak yang sangat ia banggakan. 2 malam sebelum wisuda, Siti diam-diam pergi ke pasar malam. Ia membeli bunga plastik seharga 10.000, bunga mawar merah dengan pita kuning. Penjualnya sempat bertanya, "Untuk siapa Bu?" "Untuk anak saya. Dia mau wisuda." Wajah penjual itu tersenyum haru. "Wah, selamat ya Bu. Anaknya pasti hebat." Siti mengangguk pelan. "Hebat sekali. Tapi belum tahu kalau ibunya lebih bangga daripada siapapun di dunia ini." Hari H semakin dekat. Siti menggulung bajunya, menyetrika satu-satunya kerudung yang ia miliki, dan mengemas bunga ke dalam kantong plastik kecil agar tidak rusak. Ia tak tahu bagaimana protokol wisuda berlangsung, atau apakah ia akan diizinkan masuk. Tapi ia yakin, sekadar berdiri di luar aula pun, asal bisa melihat Rina dari kejauhan, sudah cukup. Sementara itu, Rina di kosnya masih berkutat dengan rasa bersalah yang tak juga hilang. Ia mencoba menulis pidato, tapi kalimatnya selalu terhenti di bagian tentang keluarga. Ia mencoba menuliskan nama ibunya, tapi tangannya gemetar. Bukan karena malu, tapi karena ia mulai merasa hina. Bagaimana mungkin ia menyembunyikan pagi hari yang ditunggu akhirnya datang. Kampus ramai sejak subuh. Spanduk-spanduk wisuda bergantungan, denting kamera dari para fotografer tak henti-henti, dan aneka bunga serta balon warna-warni mewarnai halaman aula utama. Para mahasiswa tampak gagah dan anggun dengan toga lengkap, sebagian sibuk berfoto dengan keluarga, sebagian lagi gelisah menanti giliran mereka dipanggil naik ke panggung. Di tengah semua itu, Rina berdiri kaku di depan cermin ruang rias. Wajahnya dirias tipis oleh seorang make-up artis kampus. Gaun hitam kebesarannya melambangkan kebanggaan, prestasi, dan kerja keras. Tapi dalam dadanya, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh tepuk tangan atau sorak-sorai. "Rina, kamu kok bengong aja?" tanya Dita, sahabat dekatnya. "Enggak, cuman lagi mikir. Banyak hal," jawab Rina sambil memaksakan senyum. "Orang tuamu datang kan? Katanya kamu perwakilan lulusan." "Wah, hebat. Nanti pasti kamu nyebut nama mereka di pidato dong." Pertanyaan itu menusuk seperti belati. Rina mengangguk pelan, tak sanggup menjawab jujur. Ia tahu, ibunya tak punya undangan. Ia pun belum mengirim pesan atau menelepon sejak malam sebelumnya. "Ibu pasti di rumah saja," batinnya. "Lebih baik begitu." Sementara itu, di halte bus sederhana yang jauh dari kampus, Siti berdiri dengan bunga plastik di tangannya. Bajunya rapi, rambut dibalik kerudung disisir rapi dengan air, dan wajahnya bersih meski tanpa bedak. Ia memegang tas selempang kecil yang berisi bekal nasi bungkus, handuk kecil, dan sebotol air minum. Bus datang, dan ia pun naik dengan hati berdebar. Beberapa penumpang melirik Siti dengan heran. Seorang ibu dengan tampilan lusuh, tapi membawa bunga wisuda di tangan. Namun, Siti tidak peduli. Baginya, hari itu bukan tentang penampilan. Ia hanya ingin melihat anaknya berdiri gagah di atas panggung. Itu saja sudah cukup sebagai bayaran dari puluhan tahun keringat dan tangis. Sesampainya di kampus, Siti menunduk malu saat melihat begitu banyak orang dengan pakaian mewah dan mobil mahal. Ia berdiri di luar pagar, mencari celah untuk bisa mengintip ke dalam. Beberapa kali petugas keamanan menatapnya curiga. Namun Siti tetap berdiri di sana, dengan bunga yang mulai layu oleh panas, tapi tetap menggenggamnya erat. Di dalam aula, prosesi wisuda dimulai. Nama-nama dipanggil satu persatu, disambut tepuk tangan keluarga masing-masing. Rina duduk di barisan depan, jantungnya berdebar saat mendengar bahwa ia sebentar lagi akan naik ke atas mimbar untuk membacakan pidato. Sebelum itu ia melirik kursi tamu. Banyak orang tua dengan jas dan kebaya duduk bangga di barisan depan, tapi tidak ada wajah ibunya di sana. Sudah kuduga, batinnya. Namun di balik kaca pintu aula yang terbuka setengah,
Dua mata penuh harap tengah mengintip dari luar. Siti berjinjit, berusaha melihat Rina dari jauh. Ketika akhirnya ia menemukan sosok putrinya yang duduk tegak mengenakan toga, matanya berkaca-kaca. "Itu anakku," bisiknya. "Itu anakku." Lalu tibalah giliran Rina. Ia berdiri dengan mantap, menyesuaikan mikrofon, dan memulai pidato yang telah ia latih berulang kali. Awalnya berjalan lancar. Ia berbicara tentang perjuangan mahasiswa, semangat belajar, dan pentingnya mimpi. Para hadirin terkesan dengan tutur katanya yang tegas dan penuh keyakinan. Namun ketika tiba di bagian akhir, saat ia harus menyebutkan ucapan terima kasih, Rina terdiam. Matanya mencari-cari sesuatu di antara lautan manusia. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia merasa dadanya sempit. Hening, semua menanti kelanjutan kalimatnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saya." Suara Rina serak. Seorang wanita luar biasa yang tidak punya gelar, tidak punya jabatan, bahkan tidak pernah sekolah tinggi, tapi telah menjadi guru terbaik sepanjang hidup saya. Hadirin mulai saling memandang. Ibu saya adalah seorang pemulung. Beliau tidak hadir di dalam ruangan ini, tapi mungkin beliau sedang berdiri di luar sana, hanya untuk melihat anaknya berdiri di sini. Seketika suasana hening. Beberapa orang mulai menunduk, menahan haru. Di luar aula, Siti menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. Tangannya gemetar memegang bunga plastik yang kini tampak lebih indah daripada mawar segar sekalipun. Rina menarik napas dalam. "Selama ini, saya merasa malu, takut dinilai, takut direndahkan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini karena beliau. Dan mulai hari ini, saya tidak akan pernah menyembunyikannya lagi. Karena di balik gelar saya, ada seorang ibu yang mengais sampah setiap hari demi anaknya bisa kuliah." Tepuk tangan mulai terdengar, pelan, tapi makin lama makin keras. Aula bergemuruh oleh suara orang-orang yang berdiri memberikan standing ovation. Beberapa dosen meneteskan air mata. Teman-teman Rina menangis terisak. Petugas keamanan yang berdiri di pintu aula menoleh ke Siti yang masih berdiri dengan mata bengkak. Dengan lirih, ia berkata, "Bu, ayo masuk. Ini untuk ibu." Siti gemetar. Ia masuk perlahan, langkahnya berat dan gugup. Semua mata memandang wanita dengan baju lusuh dan kerudung polos itu berjalan ke arah panggung. Tapi tak satu pun yang mencibir. Justru banyak yang menunduk, malu pada diri sendiri. Rina turun dari panggung dan langsung memeluk ibunya erat.